Halo teman-teman, apa kabar kalian di rumah? Bertemu lagi dengan saya, Bu Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya, ini ada di tema 1. Ya, teman-teman, selanjutnya langsung saja teman-teman, apa itu gagasan pokok? Ya, gagasan pokok adalah ide dasar atau sebuah inti pembahasan yang ditulis di dalam sebuah paragraf, atau dapat dikatakan kalimat inti atau kalimat penting dalam suatu bacaan. Jadi gagasan pokok adalah inti dari sebuah paragraf, inti atau ide pokok dari sebuah paragraf, ya teman-teman. Selanjutnya, gagasan pokok memiliki beberapa ciri-ciri teman-teman, ya. Ciri-ciri yang pertama adalah kalimatnya yang digunakan pada gagasan pokok itu cukup jelas, ya teman-teman, tanpa dihubungkan dengan kalimat yang lain, ya teman-teman. Jadi inti seperti itu. Nah, selanjutnya, gagasan pokok pada suatu paragraf biasanya terdapat atau terletak di awal paragraf, di tengah, atau di akhir, ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada gagasan pendukung, ya. Gagasan pendukung itu apa ya teman-teman? Ya, gagasan pendukung itu adalah uraian atau tambahan informasi untuk menjelaskan gagasan pokok. Iya. Jadi gagasan pendukung itu menjelaskan gagasan pokok. Intinya seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk teman-teman perhatikan video Bu Vera berikut ini mengenai bacaan paragraf, satu paragraf, dan menentukan mana yang gagasan pokok dan gagasan pendukung, ya teman-teman. Yuk perhatikan. Teman-teman bisa perhatikan cerita berikut ini ya. Judul ceritanya adalah Pawai Budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Dari paragraf tersebut ada 6 kalimat dan gagasan pokok, yaitu pada kalimat yang pertama. Sedangkan kalimat kedua hingga keenam adalah gagasan pendukungnya, karena kalimat 2-6 merupakan uraian dari gagasan pokok. Misalnya tadi gagasan pokok dari paragraf tersebut
Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Kemudian diuraikan ke dalam gagasan pendukungnya. Kenapa pawai budaya menarik? Yaitu, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Kemudian diuraikan kembali siapa warga Kampung Babakan. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Kemudian diuraikan kembali di mana pawai budaya dilaksanakan. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Selain Udin dan teman-teman, ada kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Kita masuk paragraf kedua ya teman-teman. Nanti kita cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya ya. Kita akan lanjutkan ceritanya. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, yaitu alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Paragraf tersebut memiliki 7 kalimat dan gagasan pokok terdapat di kalimat yang ke-7, yaitu budaya Maluku sangat unik dan menarik. Kemudian diuraikan pada gagasan pendukungnya pada kalimat pertama sampai ke-6, yaitu dari di barisan pawai hingga bunyinya seperti gendang. Seperti itu teman-teman. Bagaimana teman-teman materi hari ini mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung? Apa teman-teman sudah paham? Nah, untuk lebih memahamkan kembali, silahkan teman-teman latihan buku paket mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung pada halaman 32 ya. Dikerjakan di rumah untuk latihan saja, tidak perlu difotokan ya. Nah, untuk ya teman-teman yang masih bingung, boleh yuk perhatikan bagaimana cara menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada cerita atau bacaan teks di halaman 32. Bu Vera beri contoh pada kalimat atau paragraf ketiga. Ya teman-teman, yuk perhatikan video Bu Vera tentang menjelaskan paragraf ketiga dari bacaan halaman 32. Perhatikan. Teman-teman, perhatikan gambar di samping ini ya. Di sini ada bacaan teks tentang bentuk persatuan dalam keberagaman di sekolah. Nah, kita coba kerjakan yang paragraf ketiga ya teman-teman. Paragraf ketiga berbunyi seperti ini ya. Sikap tolong-menolong di sekolah sangat penting untuk menumbuhkan kepedulian. Tolong-menolong tersebut dilakukan untuk kebaikan. Misalnya tolong-menolong dalam belajar kelompok. Kita harus menolong teman yang mengalami kesulitan. Teman yang mengalami kesulitan membutuhkan bantuan dan perhatian, ya. Teman yang sakit harus dijenguk. Teman yang terkena musibah harus dibantu. Tolong-menolong dalam keburukan tidak boleh dilakukan. Nah, teman-teman, coba perhatikan paragraf ketiga. Nah, gagasan pokok berada di kalimat pertama dari paragraf ketiga yang berbunyi, sikap tolong-menolong di sekolah
sangat penting untuk menumbuhkan kepedulian. Nah, itu merupakan gagasan pokok. Nah, gagasan pokok Bu Vera tekankan adalah inti atau ide pokok dari suatu paragraf atau bacaan ya, teman-teman. Nah, di sini intinya berada di kalimat pertama. Bagaimana ya caranya kita menemukan gagasan pokok? Ingat, menemukannya bisa di awal paragraf, di tengah, atau di akhir paragraf. Nah, di sini di paragraf ketiga kita temukan di kalimat pertama. Kenapa kalimat pertama? Karena inti dari bacaan di paragraf ketiga tentang tolong menolong dan menumbuhkan rasa kepedulian. Nah, kalimat tersebut dapat diuraikan menjadi gagasan pendukung atau sudah bisa dijelaskan di gagasan pendukung yang sudah terurai dari kalimat nomor 2 hingga kalimat terakhir. Nah, coba perhatikan kalimat pendukung. Kalimat pendukung yang pertama, tolong menolong tersebut dilakukan untuk kebaikan. Ya, teman-teman. Nah, di sini tolong menolong tersebut dilakukan untuk kebaikan menjawab informasi dari paragraf pertama, yaitu gagasan pokok ya. Nah, dilakukan untuk kebaikan. Kita melakukan kebaikan, contohnya kan menumbuhkan kepedulian ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya ada kalimat pendukung, kita harus menolong teman yang mengalami kesulitan. Nah, di sini menguraikan jawaban dari menumbuhkan kepedulian terhadap teman kita dengan cara kita menolong teman yang sedang mengalami kesulitan. Nah, jadi gagasan pendukung itu menjawab dari gagasan pokok. Sudah paham ya teman-teman? Selanjutnya, gagasan pendukung berikutnya, teman yang sakit harus kita jenguk. Nah, menjenguk teman yang sakit itu jawaban dari gagasan pokok di kalimat pertama, yaitu dengan menumbuhkan rasa kepedulian, kita menjenguk teman yang sakit. Nah, menjenguk teman yang sakit merupakan gagasan pendukung atau menjawab dari rasa kepedulian, menumbuhkan rasa kepedulian ya. Nah, contohnya menumbuhkan rasa kepedulian itu adalah kita menjenguk teman yang sakit, seperti itu ya, cara mudah menjawab gagasan pokok atau menguraikan atau menemukan gagasan pendukung ya, karena Bu Vera tekankan sekali lagi ya, gagasan pendukung itu menjawab atau menguraikan dari gagasan pokok ya. Yang perlu teman-teman ingat, gagasan pendukung itu menjawab atau menguraikan dari gagasan pokok. Nah, itu yang harus teman-teman ingat ya. Nah, teman-teman, selain teman yang sakit harus kita jenguk, ada lagi dapat diuraikan bagaimana sikap kepedulian kita, sikap tolong menolong kita terhadap teman kita, yaitu teman yang terkena musibah harus kita bantu. Nah, kalimat berikutnya, teman yang terkena musibah harus kita bantu ya.
Karena jika teman mengalami musibah dan kita bantu, merupakan cara kita menolong atau menumbuhkan rasa kepedulian kita terhadap teman. Jadi kalimat tersebut betul ya, gagasan pendukung atau menjawab dari gagasan pokok yang telah kita temukan di awal paragraf. Jadi gagasan pokok adalah inti pembahasan seperti judul gitu teman-teman ya. Jadi inti ide pembahasan dari suatu paragraf, dan gagasan pendukung adalah cara kita menguraikan dan menjawab gagasan pokok. Cukup sekian dari Bu Vera. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ya. Semoga bermanfaat dan insya Allah teman-teman paham ya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.